Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya mohon izin teman-teman semuanya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Herman S.Sosi MAG. Di sini saya Muhammad Aziz Sopian, mahasiswa kelas MD 1B, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Insya Allah di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat sedikit tentang sejarah dinasti Ayyubiyah dan sejarah dinasti Utsmaniyah. Namun di sini saya hanya ditugaskan untuk menjelaskan tentang dua subjudul, yaitu yang pertama kemajuan dan peninggalan dinasti Ayyubiyah, dan yang kedua tentang asal-usul dinasti Turki Utsmani. Kita langsung saja menginjak pada materi pertama, yaitu kemajuan dan peninggalan dinasti Ayyubiyah. Nah, adapun kemajuan dan peninggalan dinasti Ayyubiyah ini terdapat pada beberapa bidang ataupun sektor. Yang pertama pada bidang arsitektur. Nah, di bidang arsitektur ini dibuktikan dengan dibangunnya monumen-monumen bangsa Arab, Masjid Beirut. Nah, Masjid Beirut ini, jika teman-teman ketahui nih ya, Masjid Beirut ini merupakan masjid yang dibangun menyerupai dengan gereja, mirip dengan gereja. Bahkan istana-istana yang dibangun kala itu mirip dan menyerupai dengan gereja. Mengapa demikian? Karena waktu itu ekspansi ataupun perluasan wilayah yang dilakukan oleh dinasti Ayyubiyah itu dilakukan pada wilayah yang diduduki dan dikuasai oleh tentara-tentara Salib. Nah, otomatis masyarakatnya pun, orang-orangnya pun ya dari umat Nasrani gitu. Nah, yang kedua dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini dibuktikan dengan dibangunnya Madrasah As-Sausiyah, yang mana Madrasah As-Sausiyah ini dijadikan As-Sauhiyah ya teman-teman, maaf salah sebut, tempat untuk belajar 4 madhab. Nah, Madrasah As-Sausiyah ini dijadikan pusat pengajaran 4 madhab hukum. Nah, yang kedua ada Dar Al-Hadits Al-Kamilah, di mana tempat ini dijadikan untuk mengkaji ataupun pengajaran tentang hukum-hukum aliran Sunni. Nah, itu dalam bidang pendidikan. Next, selanjutnya yaitu dalam bidang filsafat dan keilmuan. Dibuktikan dengan diterjemahkannya ada The Last of Bath serta karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, dan berkembangnya majunya ilmu kedokteran pada saat itu dibuktikan dengan dibangunnya rumah sakit yang diperuntukkan untuk orang-orang yang cacat dalam pikiran. Next, yang keempat dalam bidang industri. Nah, di bidang industri ini kemajuan yang dialami oleh dinasti Ayyubiyah, peninggalan yang ditinggalkan oleh dinasti Ayyubiyah, yaitu diantaranya pabrik-pabrik karpet, kain, dan gelas dibangun kala itu. Bahkan ada seorang orang Syria yang menciptakan kincir lebih canggih dari orang Barat. Itu di bidang industri. Nah, adapun di bidang perdagangan ini dinasti Ayyubiyah berkontribusi besar terhadap perdagangan internasional kala itu. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan jalur perdagangan internasional kala itu melewati wilayah kekuasaan daripada dinasti Ayyubiyah sendiri. Maka dikenallah pada waktu itu sistem kredit, bank, letter of credit, dan uang yang terbuat dari emas. Nah, itu di bidang perdagangan. Nah, yang terakhir ada di bidang militer. Nah, di bidang militer ini tentunya sudah maklum kita ketahui bahwasannya Khalifah
pertama yaitu Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi sendiri merupakan salah satu panglima perang yang memang sangat disegani oleh musuh-musuhnya. Boleh sebutlah mereka itu tentara salib. Nah, Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi ini disegani oleh para musuhnya. Otomatis dalam bidang militer tentunya dinasti Ayyubiyah itu memiliki suatu kelebihan atau kemajuan dari yang lainnya. Dicontohkan ketersediaan alat-alat perang seperti kuda, pedang, dan panah serta yang lainnya. Bahkan burung-burung pada kala itu diikutsertakan dalam peperangan. Dicontohkan burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Nah, burung-burung ini digunakan untuk pengiriman pesan kala itu. Nah, itulah kemajuan dan peninggalan semasa dinasti Ayyubiyah. Next, kita berlanjut pada materi yang kedua, yaitu tentang asal-usul dinasti Utsmaniyah ataupun dinasti Turki Utsmani. Nah, perlu teman-teman ketahui ini ya, penyerbuan ataupun penyerangan besar-besaran bangsa Mongol ataupun bangsa Tartar pada sekitaran abad ke-13 Masehi terhadap dunia Islam berimbas pada runtuhnya daulah dinasti terbesar kala itu, dinasti Islam terbesar kala itu, yaitu dinasti Abbasiyah. Nah, dengan runtuhnya dinasti Abbasiyah ini, maka keadaan politik, budaya, serta peradaban Islam kala itu mengalami kemunduran. Namun, tidak lama sejak itu, setelah runtuhnya kekhalifahan dinasti Abbasiyah nih, setelah runtuhnya kekhalifahan dinasti Abbasiyah, muncullah tiga kerajaan besar Islam yang menjadi satu titik balik kemajuan kembali keadaan politik, budaya, dan peradaban Islam kala itu. Yang mana tiga kerajaan besar itu ialah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Mughal di India, kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani ini menjadi kerajaan pertama, terbesar, dan paling lama berdiri jika dibandingkan dengan dua kerajaan lainnya. Lalu bagaimanakah asal-usul dan siapakah pendiri pertama dari dinasti Turki Utsmani ini? Nah, nama dinasti Turki Utsmani sendiri ataupun dinasti Utsmaniyah sendiri diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Artogol Ibnu Sulaiman Syah Ibnu Kiya'alf. Nah, inilah kenapa dinasti ini dinamakan dinasti Utsmaniyah ataupun dinasti Turki Utsmani. Nah, dinasti Turki Utsmani ini berasal dari suku Qail Oghuz di daerah Mongol dan utara Cina. Lalu mereka berpindah ke Asia Tengah dan masuk Islam pada sekitaran abad ke-9 atau ke-10-an Masehi. Nah, namun pada abad ke-13 Masehi, sekitaran abad ke-13 Masehi, di bawah kepemimpinan Ertugrul. Nah, suku Qail Oghuz ini mendapatkan serangan dan tekanan dari bangsa Mongol ataupun bangsa Tartar kala itu. Nah, mereka itu berpindahlah ke barat untuk mencari perlindungan dari serangan bangsa Mongol melalui saudara-saudaranya dari orang-orang Turki Seljuk. Nah, kala itu Turki Seljuk dipimpin oleh Khalifah Alauddin II. Nah, di bawah perlindungan dari orang-orang Seljuk inilah mereka bisa berlindung dari serangan bangsa Mongol. Nah, namun tak lama dari itu, pada tahun 1289, Ertugrul ini meninggal. Maka kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh anaknya, oleh putra Ertugrul yang bernama Utsman. Nah, putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri pertama daripada dinasti Turki Utsmani ataupun dinasti Utsmaniyah.
Nah, tak lama sejak itu pun serangan daripada bangsa Mongol kembali menyerbu kepada daerah-daerah Turki, di antaranya daerah Sultan Alauddin tadi, Turki Seljuk, dan daerah Utsman. Nah, pada saat Utsman dan Sultan Alauddin ini melawan balik kepada bangsa Mongol, nah Sultan Alauddin ini terbunuh dan wafat. Nah, maka sejak wafatnya Sultan Alauddin dari Turki Seljuk, Utsman memproklamasikan kemerdekaannya dan memilih negeri Eskişehir sebagai pusat kerajaan. Nah, di sanalah pertama kali berdirinya dinasti Turki Utsmani ataupun dinasti Utsmaniyah, yaitu dengan memproklamasikannya Utsman terhadap posisinya yang menduduki penuh terhadap kerajaan Turki waktu itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam hal penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga atas segala perhatiannya. Syukron ala husni ihtimamikum. Thank you very much for attention. Kamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.